Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 501. Ada sedikit kejutan di hatinya. Dia melirik toko. Pada saat ini, toko itu penuh sesak. Lebih dari selusin tamu, pelayan toko menyambut dan sebagainya. Dalam situasi yang sibuk, mereka masih bisa memeras waktu untuk menyambut tamu baru dan tanpa mengabaikan pendatang lama. Dari perspektif menyambut pelanggan, toko perhiasan Tianya Huojia ini telah melakukan pekerjaan yang sangat baik. Tentu saja, Tang Yi harus tetap acuh tak acuh, bagaimanapun juga, dia tidak di sini untuk membeli barang, tetapi untuk bertanya. Dan suam-suam kuku Tang Yi, menuangkan sepoci air dingin ke pelayan toko Xiaur, membiarkan semua fantasinya kembali ke kenyataan. Bagaimanapun, orang-orang yang mengatakan, saya akan melihat-lihat, secara umum, tidak ada hubungannya dengan itu. 9 dari 10 sebenarnya hanya tidak untuk membeli. Namun, tentu saja, Dian Xiaoer menyambut tamu, tetapi dia terlatih secara profesional, tentu saja tidak akan mudah menyerah, dan dengan sabar berkata, Tuan muda ini, di sini penuh dengan hal yang mempesona, banyak aksesori, saya takut melihat besok jika Anda melihatnya satu per satu Anda tidak dapat menyelesaikannya. Lebih baik berbicara tentang jenis perhiasan yang Anda inginkan. Yang cocok untuk Anda, sehingga Anda dapat menontonnya dengan lebih nyaman. Dihadapkan dengan toko yang sopan dan sopan seperti itu, jika rata-rata orang mungkin telah mengikuti ide toko, katakan padanya jenis yang diinginkannya, dan kemudian minta toko kedua untuk membantu menemukannya, tetapi Tang Yi datang ke sini, bukan untuk membeli barang, tentu saja dia tidak akan kompromi dalam hal ini, dan tentu saja, dia tidak akan memberikan wajah yang baik pada toko Xiaur. Itu masih cara yang suam-suam kuku. Tidak, biarkan aku melihat sendiri, lanjutkan. Yang ini. Huojia Dian Xiaur masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dilirik oleh penjaga di belakang Tang Yi, dan kemudian dia berhenti untuk meneruskan. Lalu Xiaur berkata, itu, Tuan, lihatlah perlahan, jika perlu sesuatu, terlepas dari apa itu, si kecil menunggu di sebelahnya. Dia membungkuk sedikit, mundur sambil tersenyum, dan berdiri di samping. Dari awal hingga akhir, dalam menghadapi suam-suam kuku Tang Yi, toko ini tidak menunjukkan tampilan yang tidak menyenangkan, sangat sabar dan sangat rendah hati, tidak heran toko perhiasan Tianya Huojia ini penuh sesak dan bisnisnya sangat baik, sikap ini saja sudah sangat memuaskan. Tang Yi memasuki toko ini pada saat ini untuk memahami mengapa toko ini penuh sesak, tetapi toko Sifu sangat sepi. Ini saja menciptakan perbedaan yang sangat besar, yang jelas tidak mungkin, jadi Tang Yi harus melihat satu atau dua hal lagi. Lihatlah alasan spesifiknya. Dengan cara ini, Tang Yi memandang dirinya sendiri, melihat sekeliling, dan berjalan-jalan di toko, mengingat harga semua aksesori di toko perhiasan Tianya Huojia ini. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke toko Xiaur lagi. Apakah ada perhiasan yang lebih canggih di sini? Perhiasan yang ditampilkan mungkin tingkat kuning, dan yang tertinggi hanya tingkat Xuan, yang ini terlalu rendah untuk kita. Lebih maju. Xiaoer, yang berdiri di samping menunggu panggilan Tang Yi, sedikit terkejut. Kemudian dia sangat gembira dan buru-buru berkata, ya, tentu saja ada. Sebagian besar tampilan kami di lantai pertama adalah beberapa perhiasan tingkat rendah. Jika Anda ingin tingkat tinggi, Anda dapat pergi di lantai 2, ada yang lebih banyak di lantai 2, dan jenis serta kualitasnya jauh lebih tinggi daripada yang ada di lantai 1. Bahkan ada produk kelas menengah di lantai dasar, tapi ini harganya sedikit lebih tinggi. Story continues below. Harga bukan masalah, bawa aku melihat dulu, kata Tang Yi ringan. Baiklah, Tuan, silahkan ke sini. Dian Xiaur mendengar kata-kata itu dan segera tersenyum, dan dengan hormat mengundang Tang Yi ke lantai 2.
Tentu saja, lantai 2 dari toko perhiasan Tianya Huojia tidak dapat diakses oleh semua orang. Di lantai 2 toko perhiasan Tianya Huojia, untuk membedakannya dari lantai pertama, untuk menyoroti tingkat barang-barang di lantai 2, dan juga untuk kesombongan para tamu, perlakuan khusus dilakukan. Jika Anda ingin pergi ke lantai 2 dan membeli barang-barang lantai 2, Anda harus memiliki identitas dan kekuatan. Hanya beberapa bangsawan dengan identitas luar biasa, kekuatan baik, atau orang kaya yang bisa naik. Dalam pandangan para penjaga di lantai 2, ada pengikut yang begitu kuat, statusnya tidak mungkin bisa rendah. Jelas, status orang seperti itu harus layak naik ke lantai 2. Karena itu, Tang Yi memasuki lantai 2 tanpa halangan. Melihat ini, Xiaur, pelayan toko yang membawa Tang Yi ke atas, tampak sedikit lebih cerah. Dia menantikan Tang Yi membeli lebih banyak dan dia berharap bisa membantu Tang Yi untuk membeli lebih banyak aksesori kelas atas nanti, sehingga dia akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Tuan muda ini, selamat datang di lantai 2 dari toko keluarga Huo kami. Sebagian besar dari mereka adalah ornamen perhiasan di atas tingkat Xuan, dan ada banyak di atas tingkat. Aku tidak tahu perhiasan kelas berapa yang diinginkan putranya. Atau jenis apa. Saya pikir pemuda itu baru saja melihatnya di lantai pertama untuk waktu yang lama, dan sepertinya dia tidak menemukan favorit. Atau, biarkan anak kecil memperkenalkan Anda pada satu. Di lantai 2, toko Xiaur tersenyum pada Tang Yi Dao. Setelah Tang Yi pergi ke lantai 2, dia pertama kali melihat situasi di lantai 2, hanya sedikit orang, dan hanya ada beberapa orang saja. Perhiasan yang ditampilkan juga jauh lebih sedikit, sebuah meja kaca kristal hanya menampilkan 1 atau 2 potong perhiasan, tidak seperti lantai pertama, sebuah meja kaca kristal menampilkan puluhan atau ratusan perhiasan. Chapter 502. Tentu saja, di lantai 2 kualitasnya lebih tinggi, meskipun tidak sebanyak seperti di lantai 1, tetapi setiap perhiasan di sini adalah produk bagus, dan setiap perhiasan mengalir dengan cahaya yang bersinar, tidak sebanding dengan perhiasan tingkat rendah di lantai pertama. Nilainya juga ribuan kali berbeda. Secara umum, perhiasan di lantai 2 adalah inti dari seluruh toko perhiasan Tianya Huojia. Memang masuk akal untuk memiliki arus pengunjung yang begitu besar, layanan ini dapat diacungi jempol. Tang Yi menunggu sebentar di lantai 2, dan setelah memikirkannya, dia memberi tahu pelayan toko yang ada di sebelahnya, dan berkata, coba lihat ornamen terestrial di sini, aku ingin melihat Xuan Jie, aku perlu melihat di area mana. Ini baik. Dian Xiaur sangat senang, dan kemudian membawa Tang Yi. Karena Tang Yi ada di lantai 2, toko Xiaur tentu berharap bahwa semakin tinggi kualitas aksesoris yang dibeli Tang Yi, semakin tinggi harganya, dan semakin banyak hadiah yang akan diterimanya. Cerita bersambung di bawah ini. Xiao Er membawa Tang Yi ke meja kaca kristal. Di meja kaca, sebuah gelang dengan lampu hijau ditampilkan, yang terlihat sangat indah, bersinar dan lembab, mengalir dengan kilau seperti air. Menunjukkan gelang ini, Xiaur memperkenalkan. Guru, tolong lihat, ini adalah gelang Tian Sui Jasper, kelas bawah tanah, dan memiliki efek meditasi yang sangat baik. Memakai gelang Jasper Tian Sui ini untuk berlatih, Anda dapat dengan cepat memasuki kultivasi. Kondisi, pemakaian jangka panjang, serta efek meningkatkan kebugaran fisik dan memperpanjang usia, dan juga dilengkapi dengan ruang penyimpanan sekitar 1 meter, yang tidak hanya cantik, tetapi juga sangat praktis. Gelang ini sangat cocok untuk wanita. Namun, Tang Yi tidak menyukainya. Melirik Mu Xianling di sebelahnya, Mu Xianling juga tidak senang. Tang Yi segera menggelengkan kepalanya, dan berkata bahwa dia tidak suka, dan dia meminta terus membawanya ke tempat berikutnya. Kemudian Xiaur membawa Tang Yi ke meja kaca kristal, di mana ia menampilkan kalung yang mulia dan indah dihiasi dengan cahaya keemasan.
Melihat kalung ini, Tang Yi menggelengkan kepalanya sebelum mendengarkan perkenalan pelayan toko, dan menyatakan ketidaksukaannya. Mu Xianling, yang menyukai kesederhanaan dan kecantikan sebagai seorang wanita, mengerutkan kening pada kalung itu. Dengan penyesalan, Xiaor harus lewat secara langsung dan membawa Tang Yi ke tempat lain. Dengan cara ini, Xiaor membawa Tang Yi dengan selusin meja kristal dan memperkenalkan beberapa jenis aksesoris kepada Tang Yi, tetapi Tang Yi terus menggelengkan kepalanya dan selalu berkata dia tidak menyukainya. Mengernyit untuk waktu yang lama. Gadis-gadis suka hal-hal yang halus dan indah, tetapi perhiasan ini di lantai dua tianya Huojia, masing-masing bagian itu menyilaukan dan indah, tetapi fungsi dan efeknya sangat tunggal, terlihat sangat mencolok, cantik, tetapi tidak berguna. Setelah melihat perhiasan di lantai dua toko perhiasan tianya Huojia, Tang Yi meringkas beberapa kata dalam benaknya. Iya, ini juga berlaku di lantai dua toko perhiasan tianya Huojia ini. Semuanya mencolok, dan saya tidak tahu mengapa itu menarik banyak orang. Apakah ini karena layanan yang baik? Semua orang datang ke sini untuk membeli barang-barang tidak berguna ini karena pelayanan yang baik. Orang bukan idiot, bagaimana mungkin karena alasan ini? Jelas tidak demikian, pasti ada alasan khusus. Di sisi lain, dihadapkan dengan sekelompok pelanggan yang cerdas seperti Tang Yi, bahkan jika temperamen pelayan toko itu baik, pasti akan menjadi sedikit tidak sabar, tetapi untungnya, aksesori di lantai dua hampir selesai oleh Tang Yi. Di masa depan, jika Tang Yi tidak membelinya, pelayan di toko tidak harus menjamu Tang Yi dan yang lainnya, jadi dia masih bisa bersabar. Tiba-tiba, Xiaor mulai memperkenalkan perhiasan terakhir di lantai dua dan di atasnya. Tuan, sekarang kami hanya memiliki satu perhiasan di lantai dua toko perhiasan tianya Huojia kami. Setelah itu, perhiasan ini juga merupakan harta karun dari toko kami. Nilainya telah mencapai tingkat teratas. Ini adalah pilihan terbaik dalam hal fungsi dan penampilan, tapi harganya sangat tinggi. Cerita bersambung di bawah ini. Tidak masalah, bawa aku untuk melihatnya, kata Tang Yi acuh tak acuh. Jumlah. Xiao He ragu-ragu sejenak, lalu memandang Mu Xianling di sebelah Tang Yi dan berkata, Tuan muda ini, saya tidak tahu untuk siapa kamu membeli perhiasan ini. Tapi gadis di sekitarmu. Jika itu untuk gadis di sekitarmu, bisakah kamu mendengarkan yang kecil? Apa hubungannya ini dengan membeli untuk siapa? Tidak bisakah aku pergi dan melihat saja? Tang Yi pura-pura kesal. Tidak, tuan muda itu salah paham, kecil tidak berarti itu. Pelayan toko dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan. Harta karun toko kami disebut Putri Merah. Ini adalah perhiasan wanita. Jika tuan muda memilih teman wanita di sekitarnya, maka secara alami itu dapat dilihat, tetapi jika itu untuk dirinya sendiri, atau hanya ingin melihat sesuatu, saya menyarankan tuan muda untuk berhenti menonton. Tampaknya agak tidak pantas untuk mengatakan ini. Penjaga toko takut kesalahpahaman Tang Yi dan buru-buru menambahkan. Tentu saja, saya menyarankan tuan muda untuk tidak melihatnya bukan karena dia memandang rendah dirinya, tetapi karena Putri Merah ini memiliki efek khusus pada wanita. Yang paling mematikan, selama seorang wanita melirik, dia akan sangat menyukainya, dan dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Anda dapat menggambarkannya sebagai hantu. Jika Anda dan kelompok Anda pergi untuk melihatnya, mungkin pasangan wanita ini akan ada di sekitar akan ada dampak buruknya, jika dia melihatnya dan dia menyukainya, Anda tidak membelinya, tuan muda, saya khawatir. Itu akan memiliki konsekuensi serius. Xiaor tidak berbohong. Harta karun toko mereka di tianya Huojia Jewelry Store, Daughter Red, memang memiliki efek khusus. Selama wanita yang telah melihat perhiasan, Red Daughter, ini terlihat seperti orang gila. Di masa lalu, Xiao Er juga membawa banyak pejabat tinggi dan bangsawan untuk melihat ornamen Putri Merah, tapi
Semua mengutip serangkaian situasi. Kondisi ini dapat digambarkan menyedihkan. Chapter 503. Pernah ada seorang lelaki besar yang membawa anggota keluarga wanita untuk melihat perhiasan, putri merah, ini, tetapi karena mahalnya perhiasan ini, lelaki besar itu tidak mampu membelinya, dan akhirnya menyebabkan kejahatan berdarah. Anggota keluarga perempuannya terpaksa mati. Jika tidak dibelikan, dia akan bunuh diri. Akibatnya, orang-orang besar tidak mampu membelinya, dan keluarga wanita benar-benar bunuh diri. Ini adalah situasi yang sering terlihat, dan bahkan beberapa wanita kuat dan langsung pergi untuk membunuh orang. Pasangan pria yang menyertainya tidak mampu, dan dia dengan gila membunuh pasangan prianya. Beberapa wanita yang datang sendirian, setelah melihat perhiasan, putri merah, bahkan ingin merampoknya, menjadikannya toko perhiasan Huojia keributan, dan akhirnya berakhir dengan sengsara. Singkatnya, wanita yang menonton perhiasan, Daughter Red, akan menjadi sangat gila dan akan memiliki keinginan posesif yang kuat, ingin mengambil Daughter Red sebagai milik mereka. Jika Anda benar-benar membeli Putri Merah dan memilikinya, tidak apa-apa, tetapi Anda tidak dapat mengambilnya sendiri, maka itu akan memiliki dampak yang sangat negatif. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Xiao Er, Tang Yi tidak hanya tidak peduli, tetapi juga menjadi tertarik dan menjadi ingin tahu. Dia berkata, "Oh, apa yang terjadi? Harta karunmu di kota ini sangat misterius. Cerita bersambung di bawah ini." Dengan mengingat hal itu, Tang Yi menoleh untuk melihat Mu Xianling, dan berkata dengan acuh tak acuh. "Jika gadis saya benar-benar menjadi apa yang Anda katakan, dia sangat suka perhiasan itu dan saya tidak bisa membelinya. Ini akan menjadi gila, maka saya akan membelinya. Ini bukan masalah besar. Tapi harganya sedikit." Xiaur memandang Tang Yi dengan ragu-ragu. Membeli efek khusus dari Red Daughter, ini tentu saja merupakan solusi terbaik, sehingga wanita seperti mereka juga dapat menghindari beberapa efek negatif yang disebabkan oleh kurangnya akses dan serangkaian situasi berikutnya. Tapi, di mana peralatan, Daughter Red? Yang lain tidak bodoh, siapa tahu solusi terbaik adalah membelinya setelah membacanya. Tetapi mengapa orang lain tidak membelinya? Ini tidak mau atau tidak mampu dengan harganya. Harga terlalu tinggi, begitu tinggi sehingga orang lain tidak mampu membelinya. Bagaimana Anda bisa menjual? Oleh karena itu, Putri Merah hanya disimpan di toko perhiasan Tianya Huojia, jadi hanya begitu banyak orang yang terkena dampak negatif, yang telah menyebabkan berbagai konsekuensi. Kalau tidak, Putri Merah sudah lama menjadi kantong orang lain, dan apa yang bisa dilakukan Tang Yi? Beberapa orang mengatakan bahwa sebidang tanah berkualitas tinggi, kemana bisa pergi, dan tidak peduli seberapa tinggi itu. Tentu saja, Daughter Red, ini memang kelas atas kelas atas. Jika harga peralatan kelas atas di pasar lebih tinggi, itu akan sedikit lebih tinggi. Beberapa pejabat, bangsawan, orang-orang dengan sedikit latar belakang masih mampu membelinya. Tapi, Daughter Red, ini berbeda. Ini digambarkan oleh keluarga Huo sebagai harta kota di toko. Ini menggunakan efek khusus untuk menarik pelanggan. Untuk membuatnya terjangkau, itu hanya perhiasan kelas atas, Huo. Orang-orang di rumah juga menaikkan harganya menjadi 10 kali atau bahkan 20 kali. Harga produk kelas bawah yang dijual di Tianji bahkan lebih tinggi daripada produk kelas bawah biasa, yaitu antara produk kelas bawah dan produk kelas menengah. Tentu saja, item TNT tidak dapat diukur dengan harga. Jika Anda benar-benar ingin menghitungnya, item TNT pasti lebih mahal karena mereka sama sekali tidak tersedia. Namun, harga perhiasan Red Daughter ini sangat keterlaluan. Harga barang surgawi, tapi ini astronomis, siapa yang mampu membayar harga setinggi itu? Karena itu, meskipun Tang Yi terlihat bagus, Dian Xiaor masih tidak berpikir dia bisa membeli Red Daughter.
Kenapa? Aku takut aku tidak mampu membelinya. Haha. Tampaknya melihat kekhawatiran Dian Xiaor, Tang Yi mencibir, dan kemudian membuat sedikit kedipan di sisi Cheng Xiuming. Melihat mata Tang Yi, Cheng Xiuming tiba-tiba mengerti, mengangguk sedikit, dan kemudian menjentikkan tangannya, dan mengambil selusin hal dari alat penyimpanannya. Benda-benda ini kira-kira seukuran tamparan di dalam kotak, dengan paku tebal, warna emas, dan kilau cahaya, yang terlihat agak seperti kartu. Story continues below. Melihat kartu kecil emas ini, Tang Yi mungkin tidak terbiasa dengan itu, tetapi toko itu sangat akrab. Ini adalah kartu lingjing yang dikeluarkan oleh Sifu di wilayah barat, dan juga kartu lingjing emas tingkat tertinggi. Master penempaan di Sifu menggunakan metode khusus untuk menempa. Ini adalah satu-satunya di seluruh wilayah barat. Tentu saja, bahkan jika itu berada di luar wilayah barat, kartu kristal roh dapat digunakan jika diizinkan. Spirit Crystal, yang merupakan mata uang yang beredar di 4 domain, memiliki efek yang mirip dengan kristal monster yang awalnya diambil Tang Yi, yang dapat meningkatkan kecepatan budidaya, tetapi efek kristal monster lebih kuat. Setelah semua, kristal monster yang dihasilkan oleh monster di Tanah Suci Xiaoji juga diubah dari kristal roh, dan kemudian ia ditembus ke dalam monster, sehingga para kandidat dapat dengan mudah menghitung skor tes. Dan kartu kristal roh emas mewakili jutaan kuota kristal roh, dan tidak ada batas atas. Di wilayah barat, kartu kristal roh emas adalah simbol kekayaan. Jika Anda ingin mendapatkan kartu kristal roh emas, Anda harus memiliki setidaknya 1 juta kristal roh, dan menyimpan lebih dari 1 juta kristal roh di Sifu sepanjang tahun. Anda harus memenuhi berbagai kondisi sebelum Anda bisa mendapatkan kartu kristal roh emas. Singkatnya, orang dengan kartu roh emas memiliki identitas yang kaya atau mahal, dan kekayaannya pasti sangat kaya. Dan di depan, Dian Xiaor melihat bahwa di tangan Cheng Xiuming, ada lebih dari 1 juta kartu kristal roh emas, dan ada lebih dari selusin, yang mengejutkan. Selusin kartu kristal roh emas, berapa banyak kristal roh seharusnya? Ada jutaan foto, dan selusin. Puluhan juta. Jika ada puluhan juta dalam kartu kristal roh emas, maka selusin atau lebih adalah ratusan juta. Bagaimanapun, Cheng Xiuming mengeluarkan puluhan kartu kristal roh emas setidaknya beberapa juta dan 1 juta paling banyak, tanpa batas atas. Ini adalah aset besar. Dan berapa banyak kristal roh yang ada untuk perhiasan kelas atas? Yang murah adalah 70.000 hingga 80.000, yang mahal ratusan ribu, dan maksimal 300.000 hingga 400.000. Bahkan jika itu menjual aksesoris seperti Daughter Red, yang harganya 10 kali 20 kali lipat dari harganya, itu akan menjadi paling banyak jutaan kristal roh. Lebih dari selusin kartu kristal roh emas, belum lagi harta toko kota, apalagi sepotong putri merah, bahkan jika ada lebih banyak harta toko kota, beberapa lagi putri merah, Tang Yin juga mampu membelinya. Meskipun penjaga toko melihat lebih banyak orang kaya dan lebih banyak lingjing, tetapi pada saat ini, melihat tuan muda yang kaya raya dan melihat begitu banyak lingjing, dia masih ketakutan, jantungnya berdebar, dan dia sangat bersemangat. Bergairah. Cukup. Bisakah kamu menunjukkan kepada kami? Tang Yi tersenyum tipis ketika melihat ekspresi kaget di wajah Dian Xiaor. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 504. Meskipun Tang Yi tidak tahu berapa banyak uang yang dikeluarkan Cheng Xiuming, yang mengejutkan anak kedua dari toko ini, singkatnya, Tang Yi tahu bahwa pasti ada banyak. Karena ketika saya keluar dari Sifu, wakil gubernur pernah berkata bahwa mereka harus menempuh jalan yang panjang, dan mereka harus melakukan tugas-tugas inspeksi pada saat yang sama. Biaya selama periode ini benar-benar besar, ditambah dengan konsumsi harian ratusan murid internal, ini bahkan lebih dari sosok astronomi.
Oleh karena itu, untuk memungkinkan mereka sebagai pejalan kaki menyelesaikan tugas mereka dengan lebih baik, Wakil Kepala Pemerintahan mengalokasikan kristal spiritual yang sangat besar untuk membuat Tang Yi dan partainya menghabiskan. Tang Yi tidak tahu angka pastinya. Karena sistem itu, Tang Yi tidak dapat mengambil alih hal-hal di luar sistem. Tentu saja, beberapa kebutuhan sehari-hari tidak ada artinya, tetapi seperti kartu linjing, seni bela diri, latihan, ini tidak layak, semua memerlukan kondisi, perlu mengkonsumsi nilai God of War, untuk dapat mengumpulkan dari dunia luar. Oleh karena itu, begitu kartu linjing Tang Yi mendapatkannya, ia menyerahkannya kepada Mu Xianling untuk diamankan. Kemudian, Cheng Xiuming dan Cheng Xiuming memberikannya untuk diamankan. Tang Yi tidak tahu persis berapa banyak. Selain itu, Tang Yi tidak mengkonsumsinya ketika dia datang ke dunia ini. Ingatannya setelah melewati itu tidak jelas untuk dikonsumsi, dan dia tidak memiliki konsep linjing. Bahkan jika dia tahu berapa banyak, dia tidak tahu berapa banyak ini, berapa banyak itu. Namun, meskipun saya tidak tahu berapa banyak, Tang Yi tahu bahwa itu harus sangat, sangat banyak. Bagaimanapun, apakah itu Mu Xianling atau Cheng Xiuming, setelah menerima kartu linjing, tangannya gemetar dan matanya menatap. Bos, sangat bersemangat, sepertinya dia belum pernah melihat begitu banyak kristal. Menilai dari kinerja mereka, jika mereka tidak benar-benar banyak, mereka tidak akan seperti itu. Cukup, cukup, cukup lengkap, Tuan Muda, tolong ikut aku. Mendengar apa yang dikatakan Tang Yi, setelah mengetahui detail Tang Yi dan mengetahui bahwa Tang Yi memiliki daya konsumsi yang cukup, Dian Xiaor tidak lagi ragu-ragu. Selain itu, jejak kebencian terhadap Tang Yi, jejak ketidaksabaran, tiba-tiba menghilang. Dia sekarang akhirnya tahu bahwa alasan mengapa Tang Yi tidak membeli setelah berbelanja begitu lama bukan karena dia tidak punya uang untuk dibeli, tetapi orang tidak melihatnya. Jika bisa dilihat, begitu banyak kristal roh, belum lagi membeli perhiasan di lantai 2, adalah membeli seluruh toko perhiasan Tianya Huo Jia, itu sudah lebih dari cukup. Setelah melihat sumber keuangan Tang Yi, Dian Xiaor menjadi lebih antusias dan senyum di wajahnya menjadi lebih tulus. Dengan cara ini, di bawah kepemimpinan toko yang penuh semangat Xiaor, Tang Yi dan rombongannya pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Putri Merah. Setelah mendengarkan perkenalan Dian Xiaor, tidak hanya Tang Yi, tetapi juga 4 murid Mu Xianling, Cheng Xiuming dan Neifu semua ingin melihat apa yang disebut harta karun toko kota Tianya Huo Jia Jewelry Store ini. Putri Merah, seperti apa rasanya, dan seberapa kuat pengaruh menangkap jiwa wanita? Cerita bersambung di bawah ini. Dengan pimpinan pelayan toko, semua orang pergi ke aula samping di lantai 2. Semua orang tidak menyangka bahwa anak merah ini sebenarnya tidak berada di aula di lantai 2, tetapi di kompartemen khusus di sisi barat laut aula di lantai 2. Selain itu, pintu masuk kompartemen ini juga dijaga ketat, dengan 4 atau 5 penjaga kuat menjaganya. Penjaga ini juga setingkat panglima perang, tetapi nafasnya jauh lebih kuat daripada mereka yang menjaga tangga di lantai 2. Sebelum naik ke lantai 2, ada begitu banyak penjaga dan perlindungan, dapat dikatakan bahwa mereka dijaga ketat. Setelah datang ke pintu kompartemen barat laut ini, toko Xiaor dan Tang Yi dan rombongan mereka dihentikan oleh penjaga dan tidak bisa lagi bergerak. Dian Xiaor berbicara dengan penjaga dengan tenang, dan penjaga membiarkan Tang Yi dan yang lainnya masuk, dan sikap mereka menjadi sangat hormat. Jelas, Dian Xiaor seharusnya memberi tahu para penjaga ini bahwa Tang Yi baru saja memperlihatkan sumber keuangannya, jadi mereka hanya membiarkan mereka pergi, jadi mereka menjadi sangat hormat. Setelah Tang Yi dan yang lainnya memasuki kompartemen, mereka segera melihat seluruh gambar kompartemen. Sebenarnya, ini adalah ruangan kecil, sekitar 4 hingga 50 meter persegi, ini tidak besar. Tang Yi dan rombongannya tampak agak ramai setelah masuk.
Seluruh ruangan kecil ini didekorasi dengan sangat indah, sangat cantik, dan terlihat sangat mewah. Namun, dekorasi sangat bagus, tetapi seluruh ruangan hanya memiliki satu meja kaca kristal. Dan di kaca kristal ini, memancarkan cahaya merah darah, dan memantulkan seluruh ruangan. Jika apa yang diharapkan benar, di dalam kaca kristal seharusnya disebut Putri Merah. Tuan, apa yang ditampilkan di sini adalah harta dari toko kami, Putri Merah. Pada saat ini, Xiaur tersenyum sedikit dan membuat isyarat yang menyenangkan, menunjukkan bahwa Tang Yi dan kelompoknya mengawasi dengan cermat. Tang Yi dan yang lainnya tidak ragu, melangkah maju, dan perlahan mendekati konter. Setelah datang ke konter, mereka akhirnya melihat harta yang disebut toko perhiasan Tianya Huojia, Putri Merah. Yang disebut Putri Merah sebenarnya adalah sebuah kalung. Tidak, itu seharusnya kalung perak dengan permata merah. Permata merah ini seperti setetes air, dan warnanya sangat cerah, seperti warna darah. Cahaya merah dari pantulan kaca kristal adalah cahaya yang dipancarkan oleh permata itu sendiri. Berdengung. Pada saat Tang Yi dan yang lainnya melihat kalung batu permata merah ini, beberapa riak merah bergemuruh dan melesat ke arah Mu Xianling dan dua murid dalam wanita. Riak-riak ini sangat kecil sehingga nyaris tidak terlihat. Para murid dari pengadilan dalam yang merupakan kaisar perang sama sekali tidak menemukan riak merah seperti itu. Cerita bersambung di bawah ini. Hanya Tang Yi yang bisa merasakannya. Jika bukan karena kekuatan spiritual Tang Yi untuk mencapai lebih dari 30 lantai, mungkin Tang Yi tidak bisa menangkap keberadaan riak merah ini. Lagi pula, riak merah terlalu kecil, tersembunyi terlalu dalam, sunyi, dan sangat sulit ditangkap. Dan, yang paling penting adalah bahwa riak merah ini sebenarnya adalah serangan mental yang sangat dalam. Tidak heran bahwa orang lain tidak dapat menemukannya, dan hanya Tang Yi, yang memiliki kekuatan mental yang kuat, yang menemukannya. Chapter 505. Kekuatan mental ini sangat kecil, hanya jejak, meskipun tidak fatal, tetapi memasuki tubuh manusia juga harus menyebabkan berbagai efek samping. Dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Serangan mental ini hanya menargetkan wanita. Melihat kekuatan spiritual aneh ini tersembunyi begitu dalam, Tang Yi terkejut, dan tiba-tiba datang, memahami mengapa perhiasan ini bernama Putri Merah, akan memiliki efek membuat wanita gila. Ternyata ini semua karena riak merah kekuatan mental ini. Kekuatan spiritual ini sangat tersembunyi, dan sifatnya sangat maju. Karenanya, talenta lain tidak menemukannya. Setelah menemukan serangan mental bergelombang ini, Tang Yi segera melepaskan kekuatan spiritual di lautan cahaya bintang, menutupi Mu Xianling dan dua murid internal perempuan di belakangnya. Tiba-tiba, tidak peduli bagaimana dampak dari riak merah kekuatan mental ini, itu tidak dekat dengan kehadiran beberapa wanita seperti Mu Xianling, dan itu tidak berpengaruh pada mereka. Tentu saja, karena serangan mental ini, mereka yang terkena akan memiliki efek. Saat pada pandangan pertama, Anda akan menyukainya dan Anda tidak akan bisa melepaskan diri, Anda harus membelinya. Tuan, bagaimana? Harta kota, Putri Merah. Masih masuk ke mata tuannya. Banyak gadis yang masih menyukainya. Setelah Tang Yi dan kelompoknya semua melihat kalung permata merah, Dian Xiaoer berjalan dengan sedikit senyum dan ingin melihat reaksi Tang Yi. Tetapi saat berikutnya, dia tertegun lagi. Matanya melebar dan dia berdiri di tempat. Dan wajahnya penuh keraguan dan keraguan. Karena Xiaoer menemukan bahwa segalanya tampak sedikit berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tang Yi dan partainya memiliki total 3 wanita. Dapat dipastikan bahwa jika ketiga wanita ini telah melihat kalung Putri Merah, maka mereka harus dipengaruhi oleh Putri Merah, mata mereka merah, dan mereka sangat gila. Ini benar untuk mencintai kalung ini. Anda benar-benar menginginkan kalung ini. Tapi, bahkan ternyata tidak. 3 wanita ini sepertinya terlalu tenang.
Saya melihat bahwa mereka memiliki mata yang jernih dan berdiri tegak, tanpa perilaku aneh, atau dengan pandangan terpesona. Sebaliknya, cerita bersambung di bawah ini. Sebaliknya, itu adalah tatapan, kerutan, dan ekspresi kekecewaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Dian Xiaoer benar-benar bodoh. Apakah mereka belum melihat kalung putri merah? Itu tidak benar. Dian Xiaoer memandangi tiga wanita di belakang Tang Yi dan mendapati bahwa ketiga wanita itu sedang melihat kalung putri merah, dan mata mereka masih menatap, mereka melihat dengan hati-hati tanpa berkedip. Dia melihat kalung putri merah, mengapa tidak merespons sama sekali? Mengapa tidak ada efek sama sekali? Ini sangat aneh. Ini adalah hal yang Dian Xiaoer belum pernah bertemu di toko perhiasan Tianya Huojia begitu lama. Hari ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Apakah kalungnya gagal? Seharusnya tidak. Kemarin, beberapa tamu datang untuk melihatnya, dan masih berfungsi. Namun, pada saat Xiao Dian Xiao terkejut dan bingung, percakapan antara Tang Yi dan rombongannya menyebabkan pukulan besar bagi Xiao Dian Xiao dan bahkan mulai meragukan hidupnya. Mendengar pertanyaan Xiaoer, Tang Yi belum berbicara, tetapi Mu Xianling pertama-tama menyatakan pendapatnya. Apa, ini adalah harta dari toko kota toko perhiasan Tianya Huojia? Apakah ini terlalu rendah? Sama sekali. Itu tidak tampan, dan sama sekali tidak menarik. Aku hanya mengatakan bahwa jika aku meliriknya, aku akan kehilangan jiwaku, dan aku akan menyukainya. Apakah Anda merasakan kedua saudara perempuan itu? Setelah muntah, Mu Xianling juga menoleh dan bertanya pada dua murid perempuan di belakangnya. Dua murid dalam wanita, satu bernama Lu Yan dan yang lainnya bernama Li Sui, keduanya kuat di kelas Panglima Perang Bintang 6. Mereka sangat kuat dan termasuk dalam prajurit top. Tentu saja, bahkan seni bela diri terbaik didedikasikan untuk seni bela diri, tetapi bagaimanapun, mereka adalah perempuan. Setiap orang memiliki hati untuk kecantikan. Mereka juga sangat merindukan beberapa hal yang indah, sehingga mereka kadang-kadang membeli beberapa perhiasan yang indah, beberapa armor pedang yang indah tidak berguna, tetapi terlihat bagus, bagus untuk mendekorasi dan mendekorasi diri Anda. Sebelum saya mendengar pengenalan Xiaoer, mereka awalnya menantikan kalung putri merah ini. Mereka ingin melihat jenis perhiasan apa itu, yang sebenarnya menarik begitu banyak orang ke sana, tetapi mereka benar-benar melihat harta karun toko kota ini. Setelah melihat-lihat, mereka langsung kecewa. Saya kira tidak. Bagaimana bisa ada efek khusus dan orang-orang yang ingin membeli walaupun mereka bunuh diri? Tidak ada perasaan seperti itu sama sekali. Setelah mendengar kata-kata dan pertanyaan Mu Xianling, keduanya juga setuju, menggelengkan kepala pada kalung. Red Daughter sangat kecewa. Lu Yandao. Saya tidak merasakan apa-apa, saya pikir itu menipu, sangat misterius. Apa yang akan Anda lakukan untuk bunuh diri untuk kalung ini, untuk menjadi gila? Saya melihat kisah-kisah ini semua dibuat oleh pelayan toko untuk menjual kalung ini. Ini benar-benar tidak baik, penjualannya tidak sama, dan efeknya seperti itu. Tidak sebagus kelas atas. Hal semacam ini sebenarnya melekat pada nama harta kota, dan itu telah membuat kisah yang sangat mendalam. Itu terlalu banyak. Saya pikir, pelayan dari toko ini memandang kami bodoh dan makmur, dan ingin membunuh kami sebagai kesalahan. Li Sui tidak puas. Ini. Sama sekali tidak, ketiga gadis itu disalahpahami, benar-benar disalahpahami kalung putri merah jelas merupakan harta dari toko ini, dan di toko, itu benar-benar menarik, biarkan efek gila dari orang, ini jelas bukan rekayasa kecil. Toko Xiaoer dengan cemas membela. Dia mengatakan beberapa absolut berturut-turut, yang menunjukkan betapa cemas dan salahnya dia di dalam hatinya. Kalung, Daughter Red, memang memiliki efek terobsesi, dan itu memang merupakan harta dari toko kota mereka.
Mengapa tidak menunjukkan efek? Tokoh kedua juga bingung dan bingung. Saat ini, dia benar-benar dianiaya. Efek ini biasanya baik. Mereka semua memiliki kekuatan besar. Mereka bisa membuat perempuan yang tak terhitung jumlahnya menjadi gila. Bagaimana mungkin mereka tidak bekerja hari ini? Terlebih lagi, hari ini, tetapi tidak berhasil ketika bertemu tuan muda yang kaya. Tuan muda ini sangat mungkin membeli kalung ini, dia juga memiliki kemampuan untuk membelinya, tetapi tidak berhasil. Bagaimana ini bisa dijual? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.